Ya, masuk. Jadi aku kan lagi ngajarin PMPK nih. Nah terus ada bagian yang aku lupa cara ngajarnya gimana. Sebenarnya udah diajarin sih di sekolah, cuman aku lupa gimana cara ngajarnya. Ini perbandingannya, ini karena perubahannya nggak sama, jadi perbandingan berbalik-balik. Jadi cara kerjanya dikali silang, dikali ke samping. Gimana? Ini Oke, udah ngerti. udah. Makasih. Ya, lanjutkan ya. Ya, makasih. Oke. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk anak-anakku yang duduk di bangku SMP, SMA, atau SMK. Mungkin kalian pernah mengalami hal seperti yang dialami oleh anak saya tadi, dimana ketika kalian ingin mengerjakan tugas sekolah di rumah, namun kalian lupa beberapa bagian materi yang sudah diajarkan oleh guru kalian di sekolah. Nah, izinkanlah saya, Henry SPD, salah satu guru matematika di SMP Yadika 2 Tegal Alur, untuk membuat video pembelajaran yang harapannya bisa membantu anak-anakku semua di rumah untuk mengulang kembali materi yang sudah diajarkan guru di sekolah. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video materi tentang cara menggambar fungsi kuadrat ya, khususnya untuk anak-anakku yang duduk di bangku kelas 9 atau di kelas 10 ya. Nah, perhatikan baik-baik video kali ini, mudah-mudahan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Oke, kita langsung mulai. Nah, ini dia materinya, menggambar grafik fungsi kuadrat. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk mengingatkan kembali kepada adik-adik semua, anak-anakku dimanapun kalian berada, di sekolah, di rumah, di tempat-tempat umum, ya, selalu patuhi protokol kesehatan. Karena meskipun kita tahu bahwa pandemi COVID-19 sudah mulai bisa dikendalikan dan kita sudah masing-masing sudah divaksin, nah tapi kita tetap harus menjaga diri kita ya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas kita. Ya, tetap berhati-hati dimanapun kita berada, sayangi keluarga kita ya. Oke, kita langsung mulai. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel persamaan dan grafik ya. Kita akan lebih fokus pada menggunakan grafik. Nah, jadi kita akan menggambar fungsi kuadratnya dalam bentuk grafik. Oke, adapun tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan menentukan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat, peserta didik dapat menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi adik-adik, untuk menggambar fungsi kuadrat, salah satunya adalah dengan cara menentukan dulu unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Nah, apa saja unsur-unsur grafik fungsi kuadrat? Kita akan lihat pada slide berikutnya. Oke, namun sebelumnya kita mau mengenal dulu apa itu fungsi kuadrat ya. Definisi dari fungsi kuadrat adalah suatu fungsi f yang dinyatakan dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dan memiliki pangkat tertinggi dari x adalah 2, di mana nilai a, b, dan c-nya elemen bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Lalu fungsi kuadrat dapat juga kita tuliskan dalam bentuk y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi sama saja ya. Nah, contoh fungsi kuadrat adalah, ini salah satunya, sebenarnya banyak sekali ya. Salah satunya adalah fx sama dengan x kuadrat tambah 2x min 3 atau y sama dengan x kuadrat tambah 2x min 3. Nah, ini adalah contoh dari fungsi kuadrat.
Nah, fungsi ini bisa kita gambar dalam bentuk grafik. Nah, seperti apa nanti gambarnya akan kita pelajari. Nah, pada video kali ini kita akan belajar menggambar grafik fungsi kuadrat dengan terlebih dahulu menentukan unsur-unsur dari grafik fungsi kuadrat. Nah, apa saja unsur-unsur dari grafik fungsi kuadrat? Nah, ada 5. Yang pertama, kita harus menentukan dulu titik potong grafik dengan sumbu Y, di mana syaratnya adalah X sama dengan 0. Nanti akan saya jelaskan satu persatu unsur-unsur grafik fungsi kuadrat ini ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan mencoba menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, dengan terlebih dahulu menentukan unsur-unsur untuk menggambar grafik fungsi kuadrat tersebut. Yang pertama, kita akan menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Nah, syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Jadi caranya begini ya, kita tulis dulu fungsi kuadratnya, Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 3. Lalu kita ganti X-nya jadi 0. Jadi Y sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0 dikurang 3. Y sama dengan 0 ditambah 0 dikurang 3. Y sama dengan min 3. Maka jika nilai X-nya 0, Y-nya min 3, maka titik potong grafik dengan sumbu Y-nya adalah di titik 0, min 3. Nanti akan kita tunjukkan dalam bentuk gambar. Kali ini kita akan melanjutkan menentukan unsur menggambar grafik fungsi kuadrat yang kedua, yaitu menentukan titik potong grafik dengan sumbu X, di mana syaratnya Y sama dengan 0. Nah, caranya seperti ini ya. Kita tulis lagi fungsi kuadratnya, Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 3. Nah, sekarang nilai Y-nya kita ganti jadi 0. 0 sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 3. Nah, bentuk ini sama aja dengan persamaan kuadrat. Kita bisa menentukan nilai X menggunakan beberapa cara, yaitu pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC. Nah, pada soal kali ini saya akan menggunakan cara rumus ABC karena itu cara yang paling sering digunakan oleh peserta didik yang saya ajarkan di sekolah. Oke, rumus ABC berarti kita harus tahu dulu nilai ABC-nya. Maka A adalah 1 karena A adalah koefisien X kuadrat, B adalah 2 karena B adalah koefisien X, dan C adalah min 3 karena C adalah konstantannya. Oke, rumus ABC-nya seperti ini. X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi rumusnya memang agak panjang ya, tapi sebenarnya tinggal kita masukkan aja angkanya. Jadi X sama dengan min B, B-nya 2 berarti min 2 plus minus akar B kuadrat berarti 2 kuadrat dikurang 4 kali A 1 dikali C, C-nya min 3. Nah, jadi kamu tinggal mensubstitusikan nilai-nilai dari ABC-nya di 3. Maka kita mendapatkan dua nilai X yang kalau kita pasangkan dengan Y, maka titik potong dengan sumbu X-nya adalah di titik min 3,0 dan di titik 1,0. Nah, nanti akan kita tunjukkan dalam bentuk gambar. Oke? Baik anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan menentukan unsur menggambar grafik fungsi kuadrat yang lain, yang ketiga, yaitu menentukan nilai sumbu simetri menggunakan persamaan X sama dengan min B per 2A, di mana B dan A-nya tetap diambil dari fungsi kuadratnya ya. Min B, B adalah koefisien X atau angka yang ada di sebelah huruf X, berarti min 2 per 2A, 2 kali A adalah koefisien X kuadrat atau yang ada di sebelah huruf X kuadrat, yaitu 1. Kalau tidak ditulis berarti nilainya 1 ya. Berarti min 2 dibagi 2 kali 1, 2. Min 2 dibagi 2, min bagi plus, min 2 bagi 2, 1. Maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 1. Lalu menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu nilai paling tinggi atau nilai paling rendah dari fungsi kuadratnya menggunakan persamaan Y sama dengan min D per 4A, di mana D itu adalah diskriminan ya. Berarti min B kuadrat 2 kuadrat min 4 kali 1 kali C min 3 dibagi 4 kali 1. Nilai optimumnya adalah Y sama dengan min 4, atau bisa juga dikatakan ini nilai minimum karena bernilai negatif ya. Lalu
menentukan titik balik atau titik belok. Titik balik atau titik belok adalah titik di mana fungsinya berubah arahnya. Jadi dia nanti kalau digambar dalam bentuk kurva. Nanti akan saya tunjukkan menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke. Nah, titik belok itu hanya tinggal menggabungkan X pada sumbu simetri dengan Y pada nilai optimum. Jadi titiknya adalah min 1, min 4. Baik anak-anak, setelah kita menghitung secara manual titik-titik yang diperlukan untuk menggambar grafik fungsi X kuadrat plus 2X min 3, sekarang kita coba gambar ke bidang kartesius ya. Nah, ada satu aplikasi yang bisa membantu kita untuk menggambar grafik fungsi kuadratnya, yaitu aplikasi GeoGebra. Kalian cukup mengetik kata GeoGebra di Google kalian. Nah, nanti kalian akan langsung nanti pilih yang www.geogebra.org ya. Nah, di sini ada banyak pilihan menunya. Kalian pilih yang apps download. Lalu di sini juga banyak fitur-fitur GeoGebra yang bisa kita pakai. Karena kita mau menggambar grafik fungsi kuadrat, kita pilih yang graph function. Nah, cukup start aja ya, nggak perlu di-download. Nah, lalu kita tinggal ketikkan grafik fungsi kuadratnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Untuk memunculkan X kuadratnya, kamu bisa klik tanda keyboard yang di bawah, klik X kuadratnya, lalu tinggal tambahkan plus 2X min 3, lalu tinggal enter, lalu gambar grafik fungsi kuadratnya langsung muncul di GeoGebra-nya. Nah, hebat ya aplikasi ini. Nah, ini aplikasinya hanya kita gunakan untuk mengecek ya apakah gambar kita sudah benar dan sudah rapi. Jadi jangan digunakan untuk menjawab soalnya. Kamu tetap harus mencoba menghitungnya sendiri ya. Oke. Tadi kita mendapatkan beberapa titik, yaitu titik potong dengan sumbu Y. Ya, inilah yang namanya titik potong dengan sumbu Y di 0,-3 sesuai dengan yang kita hitung tadi ya. Lalu ada titik potong dengan sumbu X. Kita tadi dapat 2 titik, yaitu min 3,0 dan 1,0. Nah, kita akan lihat apakah benar. Inilah yang namanya titik potong grafik dengan sumbu X, yaitu min 3,0 dan 1,0. Kenapa disebut titik potong dengan sumbu X? Karena di titik inilah grafiknya melalui sumbu X. Lalu ada satu titik lagi, yaitu titik belok, titik di mana grafiknya mulai berganti arah yang merupakan gabungan dari sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, inilah titik beloknya, ada di paling bawah di titik min 1, min 4 ya. Semua titiknya sesuai dengan yang kita hitung secara manual tadi. Jadi kita tetap bisa menggambar grafik fungsi kuadrat secara manual ya, tanpa harus menggunakan aplikasi GeoGebra. Tapi aplikasi GeoGebra ini hanya untuk membantu kita mengecek ya jawaban kita sudah benar atau salah. Oke, baik semuanya, kita sudah sampai di akhir video. Saya berharap video yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian dan membantu kalian untuk belajar ini. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Dadah.